Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali, Baso Paywai, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap 3 Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Di video kali ini, saya akan memberi kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan demikian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sehingga disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motif perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang diyakininya. Motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri manusia. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri manusia, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, hindarilah memberi hukuman atau penghargaan yang berlebihan agar motivasi eksternal murid dapat diminimalisir. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, seorang guru harusnya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Pada posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan melakukan segitiga restitusi, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Kaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KIHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika ada kolaborasi antara sesama warga sekolah. Visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuat prakarsa perubahan sesuai filosofi KIHD dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dari modul budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan bisa mempunyai dampak yang kurang baik, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya akhirnya menyadari posisi yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Seharusnya saya berlaku sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang mengalami tindakan bullying. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya kesadaran pribadi murid untuk menjalankan budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana posisi kontrol saya seharusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun, hukuman tersebut tidak merubah keadaan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri saya sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Hal yang paling penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif jangan hanya dilaksanakan di sekolah, tapi juga dilaksanakan di rumah dan di lingkungan manapun, agar terjadi suatu kebiasaan atau karakter. Demikianlah isi video saya kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.